A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat mantu dari kayaknya, waktu itu tak ternilai harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti punya waktu, dan waktu kita tak sama. Mungkin hari ini, saat ini kita waktu yang sama dari sisi waktunya. Kita berada di Indonesia atau di belahan dunia lain, tapi secara hitungan zona maka kita berbeda. Ada yang beda 5 jam, ada yang beda 1 jam dan seterusnya. Tapi sejatinya ketika kita waktu masih bisa bernapas, masih bisa menatap layar ini, kita sedang berada di dunia yang fana, dunia yang sementara, yang sebentar, gak lama. Dan waktu itu akan silih berganti. Hari ini kita akan berganti dengan hari esok kalau pasang usia. Tapi kalau waktu kita sudah selesai di dunia ini, gak akan nunggu lama. Kita adalah manusia yang ada batas hidupnya. Oleh karenanya, waktu itu harus dimanfaatin sebaik mungkin. Karena nilainya bukan seperti nilai menonton bola, atau menanti keputusan presiden, atau ketika sedang lamaran seorang wanita atau dilamar seorang laki. Bukan. Sesaat itu kita ini sedang ditatap di video, sedang di CCTV oleh malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib di sebelah kanan kita melihat CCTV kebaikan kita, dan malaikat Atid di sebelah kiri kita menatap setiap keburukan kita. Mereka tak pernah tidur, tak pernah berhenti menatap. Dicatat selalu. Seperti sekarang hari ini, di hari Kamis, sedang menatap, sedang mencatat apakah kita sedang dalam keadaan baik-baik saja, atau dalam ketaatan, atau dalam kemaksiatan, atau sedang gibah, atau sedang memperjuangkan sesuatu yang Allah ridhoi. Semua tercatat, tidak akan ada yang terlepas. Sebagaimana kalau misalkan seorang hakim selalu akan mengoreksi apa catatan-catatan ketika ada pasien yang didakwah, yang masuk ke ruang sidang, jaksa dan seterusnya akan mencari hal-hal yang berhubungan sehingga hakim bisa memutuskan ini benar, ini salah dan seterusnya. Itu adalah catatan, teman-teman. Pun kita juga selalu mencatat. Kalau waktu sekolah kita mencatat bagaimana supaya apa yang diajarkan guru kita bisa kita ingat ketika kita pulang. Apa yang diajarkan di sekolah bisa kita jawab ketika ujian datang. Apa yang setiap guru sampaikan bisa kita tulis dan bisa kita dokumentasikan, dan itu adalah bagian daripada catatan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita ini adalah catatan yang akan kita pertanggungjawabkan. Berapapun lamanya, mau sehari, mau setahun, mau seabad, semua ada catatannya. Sebagaimana Allah berfirman, walikulli ummatin ajal. Dalam surat Al-A'raf ayat 34, Allah berfirman, setiap manusia itu ada batasnya. Wa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau datang ajalnya, enggak akan bisa diakhirkan ataupun dimajukan barang sedikit. Enggak bisa. Contoh misalkan kalau kata Ustaz Dasat Latif, ada orang udah enggak seneng hidup di dunia ini, udah pengen mengakhiri hidupnya. Dia mencoba bunuh diri dengan apa? Minum racun. Pas dia lagi minum racun, ada tamu atau ada orang yang lihat, dan dia kaget hingga bukan masuk ke mulutnya tapi masuk ke hidungnya. Alhasil apa? Kagak jadi matinya. Kenapa? Dia masuk ke rumah sakit karena racunnya masuk ke
hidungnya. Pun juga ketika dia mau ceritanya bunuh diri ke dalam sumur, dia lompat ke belakang, yang sumur di belakang, dia berharap dia bisa tenggelam di sana. Pas udah masuk ke dalam sumur tersebut, dia lupa kalau itu sedang musim kemarau. Jadi nggak ada akhirnya. Akhirnya apa? Dia luka-luka, tidak jadi meninggal. Nah, ini yang disebut dengan nggak bisa dimajuin. Ada orang bunuh diri nggak jadi matinya, orang belum waktunya. Tapi ada orang yang pengen panjang usia, kalau udah waktunya meninggal. Contohnya apa? Coba bayangin, orang-orang yang korupsi, pasti dia pengen hidup panjang. Makanya dia gak pengen hidupnya melarat di dunia ini. Dia pengen punya harta melimpah, sehingga dia bisa menikmati apa yang ia miliki. Gak bisa dimajuin, gak bisa diakhirkan teman-teman. Oleh karenanya, dari CCTV tadi, CCTV yang malaikat Raqib dan malaikat Atid pasti akan terlihat. Nanti ujungnya kita akan kemana? Karena setelah kehidupan kita ini, ada 2 tempat yang sudah Allah siapkan. Pertama, neraka. Kedua, surga. Semua kita pasti pengen masuk surga. Kenapa? Karena kenikmatannya tiada tara. Yang di dunia ini, kenikmatan yang hari ini kita kejar-kejar, dari pagi sampai malam, siang, sore, bahkan di setiap waktu kita buka terus untuk kita kejar, itu hanya setetes dari kenikmatan yang Allah punyai di surga sana. Dan di dunia ini hanya setetes, bayangkan, setetes aja kita rebutan teman-teman. Apalagi yang di sana, gak akan pernah kebayang, gak pernah terbersih dalam pikiran, dan tidak pernah bisa dibayangkan. Yang jelas, puncak kenikmatan yang ada di dunia itu baru setetes saja. Nah, oleh karenanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita maksimalkan waktu kita yang ada sebentar ini untuk meraih apa yang hakiki nanti. Karena dunia ini adalah mazratul akhirah, ladangnya akhirat. Apa yang kita lakukan hari ini itu adalah pundi-pundi untuk bisa mendapatkan apa yang akan kita pilih nanti, surga dan neraka. Meskipun banyak orang pengen ke surga tapi amalannya neraka, ataupun sebaliknya. Dan oleh karena kita nggak punya kekuatan apapun. Karena hari ini banyak orang yang mengandalkan kekuatannya, tidak Allah kasih, tidak Allah izinkan. Segala sesuatu yang kita dapatkan hari ini, kekayaan, kecantikan, kegantengan, harta, keluarga, semua Allah yang takdirkan. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambahin, kata Allah. Tetapi kalau kalian kufur, azabku sangatlah pedih. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalah artinya kita tidak bersyukur dengan apa yang ada? Karena kita menjadi manusia, apalagi seorang muslim, kita diberi hidayah bahwa kita beriman kepada Allah, memeluk agama Islam. Ini sebuah hidayah besar. Ini lebih dari segala sesuatu. Karena yang bisa masuk ke dalam surganya Allah adalah mereka yang yakin dan percaya kepada Allah. Yang tidak yakin dengan Allah, maka silakan cari Tuhan lain, kata Allah. Sampai seperti itu. Dan mudah-mudahan iman kita yang hari ini Allah berikan, Allah jaga dalam diri kita, Allah jaga hingga kita nanti dipanggil Allah di waktu yang memang sudah saatnya. Karena kita nggak mungkin lama di sini. Sekali lagi, ini sesaat, sebentar di dunia ini. Paling usianya berapa? Kalau kata Rasul, antara 60 sampai 70. Rasul 63. Dan umatnya usianya antara 60 sampai 70. Atau ada yang lebih dikit. Dan kita bisa bisa takar itu. Kalaupun ada yang lebih awal, itu ya memang sudah takdirnya. Ada orang baru lahir langsung meninggal, sudah takdirnya. Ada orang yang udah 100 tahun masih hidup, itu juga sudah takdirnya, itu bonusnya. Yang intinya mau panjang usianya, mau pendek usianya, rasa syukur itulah yang harus kita miliki. Kenapa? Karena rasa syukur itulah yang membuat Allah ridho, Allah mencurahkan rahmat kepada kita, sehingga Allah mau memasukkan kita ke dalam surganya.
Dan sekali lagi, berulang kali saya sebutkan, kita masuk surga bukan karena amal kita, teman-teman. Bukan karena sholat kita, bukan karena sedekah kita, bukan karena kegantengan kita, bukan karena kecantikan kita, bukan. Kalau kecantikan kita, maka Miss Universe, orang-orang yang cantik yang masuk surga. Kasihan yang jelek. Atau bukan karena kekayaan kita, orang-orang kaya yang beruntung yang masuk surga. Kalau yang begitu, kasihan yang miskin. Enggak. Makanya Allah itu adil. Allah kasih semuanya fasilitas dan semuanya boleh hak masuk ke dalam surganya. Syaratnya cuma satu, yakin kepada Allah, iman. Dan iman ini yang paling mahal. Makanya oleh karenanya sekali lagi kita berdoa supaya ketika kita nanti meninggal, saatnya kita berjumpa dengan Allah, saatnya kita berpisah dengan yang sesaat ini, iman ini masih tertancap dalam diri kita. Kita masih yakin. Karena man qala akhirhu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini tauhid, teman-teman. Dan itu tidak semua bisa mengucapkan itu. Dan mudah-mudahan kita mampu untuk mengucapkan itu. Meskipun kita Islam, ada yang ketika akhirnya yang dipanggil apa? Minyak, atau yang biasa dia panggil bakso, atau apa, hal-hal yang refleksi, tahu bulat dan seterusnya. Karena untuk mengucapkan la ilaha illallah ini perlu kebiasaan. Oleh karenanya ini juga mahal. Setelah dapat hidayah, kita bisa berucap la ilaha illallah di akhir hayat kita, maka itu adalah anugerah sangat-sangat besar. Karena kata Allah sudah dijamin masuk surga. Mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk bisa meneruskan kebaikan-kebaikan kita, menorehkan jejak-jejak kebaikan di dunia yang fana ini, sehingga kita akhir dari dunia ini kita dimampukan untuk bisa mengucapkan apa yang tadi sudah dijamin oleh Allah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.